Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah atau Ijma' Salafil I'tiqad oleh Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang kesesatan dan penyimpangan kelompok Al-Khawarij. Kemarin kita sampai pada ucapan beliau, wahum qadariyatun jahmiyatun murji'atun rafidatun. Sahih? Terakhir antum tulis angka berapa kesesatan mereka sebelum ucapan tadi? 10. 10 yang terakhir apa itu? Itu sama dengan yang sebelumnya. Man kadzaba kadzibatan aw ata saghiratan aw kabiratan min adz-dzunub fa mata min ghitaba fa huwa kafir. Wa hum yaquluna bi qalil baqriya fil habba wal qirat. Itu sama sebetulnya. Berarti 9 ya? Ala kullin. Nah, istihad antum masing-masing. Kalau yang ana tulis ini cuma sampai di sini 9. Ya, 9. Man kadzaba kadzibatan sampai al-bakriyah itu sama saja al-bakriyah yang mengkafirkan orang yang mencuri meskipun 1 biji gandum. Itu dikatakan kafir. Nah, ini yang ke-9. Wallahualam, ini cuma sekedar memudahkan saja, antum angkat tulis sesuatu. Ya, kemudian yang ke-10, wahum qadariyatun. Dalam footnote disebutkan li'anna ba'dha firaqihim qalat biqaulil mu'tazilah fil qadar fa qalu laisa lillahi azza wa jalla fi a'malil ibad masyiah. Ini sebagian kelompok mereka sudah kita sampaikan. Kesesatan-kesesatan yang disebut oleh Imam Harb Al-Kirmani ini tidak semua sekte oknum Khawarij mengatakan mengikuti kesesatan tersebut. Meskipun yang paling inti mereka mengkafirkan pelaku dosa besar
kemudian memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Itu yang paling inti. Adapun yang lainnya, ada sebagian yang sesat dalam bidang itu, ada yang tidak. Di antaranya sebagian kelompok mereka, sekte mereka mengatakan Allah tidak menghendaki perbuatan hamba. Ini masuk dalam kategori mereka ikut ajaran Qadariyah. Jahmiyah ini juga sama, dan ini sudah kita contohkan pada minggu yang lalu. Siapa contohnya di abad ini? Khawarij plus Jahmiyah. Sayyid Qutb, di footnote disebutkan karena di antara ucapan sebagian kelompok mereka, oknum-oknum di antara mereka mengikuti kelompok Jahmiyah Mu'tazilah, menafikan sifat Allah dan mengatakan Al-Quran makhluk. Dan itu ada pada Sayyid Qutb. Dia mengatakan Al-Quran sun Allah, Al-Quran ciptaan Allah. Dan dia mentakwilkan istawa dengan istaula, sama dengan kelompok Jahmiyah Al-Mu'awwilah. Kemudian mereka juga Murji'ah. Kenapa demikian? Sebetulnya nanti di akhir, tapi tidak apa-apa, kita baca langsung halaman 111 yang sudah pernah kita sampaikan juga. Wa amal khawarij fa innahum yusammuna ala sunnah wal jamaah murji'atan. Adapun kelompok khawarij, mereka menamakan ahlus sunnah murji'ah. Wa kadzabatil khawarij. Khawarij berdusta dalam menuduh ahlus sunnah dengan murji'ah. Balhum al murji'ah. Bahkan mereka lah kelompok khawarij yang murji'ah. Kenapa? Yaz'umun annahum ala imanin dunan nas. Karena mereka mengklaim mereka lah yang di atas keimanan, sedangkan yang lainnya kafir. Wa man khalafahum kuffar, yang menyelisih khawarij dikatakan kafir. Dan juga ditambahkan oleh pentahqiq, antum kembali ke footnote halaman 103 tadi, footnote nomor 4. Wa hukiya an sinfin minal khawarij qat'uhum ala anfusihim wa man wafaqahum anna min ahlil jannah min ghairi syartin wala istisna. Dan diriwayatkan dari sekelompok mereka, mereka memastikan bahwasanya mereka dan yang di atas golongan mereka termasuk penghuni surga tanpa ada syarat, tanpa ada kata-kata insya Allah. Dan ini yang mirip dengan apa? Ungkapan asyahid. Sayyid Qutb syahid, asyahid Abdullah Azam, asyahid Sayyid Qutb, asyahid Hasan Al-Banna, asyahid fulan obralan. Nah, itu kelompok khawarij murji'ah dari sisi ini. Paham dong? Sekali lagi, mereka tidak mengatakan syahid insya Allah, kecuali akhir-akhir ini saja. Ketika banyak dibantah oleh para ulama, Imam Bukhari mengatakan la yuqalu fulan syahid, baru beberapa gelintir dari mereka yang masih memakai insya Allah. Yang lainnya fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Sekali lagi, ini bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW dan juga yang diucapkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan itu menunjukkan mereka murji'ah. Masih ingat pembahasan murji'ah? Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi dari ulama salaf, aslul irja tarkul istisna. Sumber kesesatan kelompok murji'ah, mereka mengatakan saya mukmin titik, tidak mau mengatakan insya Allah. Lagi ini sudah kita bahas beberapa kali di kitab ini. Nah, kelompok khawarij tadi ketika menggelari tokoh mereka dengan asyahid, sudah langsung asyahid fulan. Kalau sudah syahid, sudah apa? Masuk surga.
Antum mungkin pernah ya awal-awal ketika rame-ramenya teroris di negeri kita ini ya beberapa tahun yang lalu, ketika salah satu dari mereka dihukum mati, ditembak, kemudian disemayamkan, kabar burung lebih daripada burung itu. Banyak ya yang mengatakan, ketika dibawa ke pesawat bau wangi, ya, ketika dimakamkan banyak burung-burung terbang. Ya di pinggir sawah, pinggir hutan ya banyak burung. Apa digatukkan dengan apa? Pahala orang yang mati syahid, roh orang yang mati syahid di ya burung-burung yang terbang di surga, bukan di Jawa Timur, bukan di pinggir hutan. Paham? Ini ilmu cocokologi, ilmu apa? Gatuan yang intinya sama tadi, meyakini tokoh mereka yang tadi sudah mati digelari apa? Asyahid, bahkan tadi ya dikatakan mereka sudah dibawa oleh burung-burung surga. Naudzubillah min dzalik. Itu burung-burung hutan, bukan burung-burung surga. Meskipun kita tidak boleh juga mengatakan pasti mereka di neraka, tidak. Cuma ini kita apa? Meluruskan statement mereka yang mudah mengobral kata-kata asyahid, sedangkan tadi Imam Al-Bukhari mengatakan la yuqalu fulanun syahid. Ini juga sama mengatakan dia mukmin titik tanpa mengatakan insya Allah. Paham dong? Itu kenapa Al-Khawarij dikatakan oleh Imam Harb Al-Kirmani sebagai murji'ah. Dan sudah pernah kita sampaikan, satu oknum, satu kelompok terkadang mengadopsi kesesatan-kesesatan kelompok-kelompok yang lainnya. Demikian pula dikatakan mereka Rafidhah. Ini yang ke-13 kalau yang tulis celana. Ya, yang ke-10 wahum Qadariyah, Jahmiyah 11, Murji'ah 12, kemudian Rafidhah yang ke-13. Kalau kata pentahkib footnote nomor 5, li rafdihim katsiran minas sahabati ridwanullah alaihim. Mereka nggak sama dengan Syiah Rafidhah. Ya, secara apa? Keseluruhan, namun ada sisi yang ada kemiripan. Ya, ada sisi kemiripannya dengan Syiah Rafidhah karena mereka menolak banyak para sahabat Nabi SAW, fakaffaru Utsmana wa Aliyan wa Muawiyah. Mereka mengkafirkan Utsman, Ali, Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa Asy'ari dan yang mengikuti mereka. Ya, sama dengan Syiah Rafidhah yang banyak mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW. Tentunya bedanya kalau Rafidhah mereka menuhankan Ali, Khawarij mengkafirkan Ali. Cuma dari sisi yang lain mereka sama-sama mencela, mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Dan di antaranya yang kemarin sudah kita contohkan, Sayyid Qutb mencaci maki Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Muawiyah, Amr bin As, ya, dan yang lainnya. Poin yang ke-14 dari kesesatan kelompok Khawarij, wala yarawna jama'atan illa khalfa imamihim. Mereka tidak mau sholat berjamaah dengan kaum muslimin kecuali di belakang pemimpin mereka. Ini yang sudah kita ceritakan pada saat yang lalu. Ketika ada seseorang yang ingin mendebat kita waktu kajian, salat maghribnya nggak tahu di mana. Atau waktu itu, ya pura-pura nggak ikut apa salat dengan kita. Salat isya setelah debat, setelah dialog, dia juga nggak salat apa dengan kita. Ini sekali lagi sejak zaman dahulu kala kata Imam Harb Al-Kirmani, mereka tidak mau mengikuti salat berjamaah kecuali di belakang imam mereka karena menganggap kita kafir, ya, keluar dari Islam, tidak sah salat di belakang selain mereka. Kemudian yang ke-15
Wahum yarawna ta'khiras shalah an waktiha. Mereka berpendapat wajib mengakhirkan salat dari waktunya. Ya, sekali lagi ini keekstriman kelompok al-khawarij. Wa yarawna sauma qabla ru'yatil hilal wal fitr qabla ru'yati. Yang ke-16 mereka berpendapat puasa, demikian pula Idul Fitri ya sebelum melihat hilal. Ya, dan sekali lagi ini adalah salah satu akidahnya kelompok al-khawarij. Adapun Ahlussunnah sebagaimana kata Rasul dalam Sahih Bukhari Muslim, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalau melihat hilal dan berbukalah, arti beridul fitrilah kalau melihat hilal. Fa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Kalau langit tertutup mendung, genapkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Dan Ahlussunnah sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, naduru ma'sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Kemudian yang ke berapa? 17. Wahum yarawna nikah bi ghairi waliyin wala sultanin. Mereka berpendapat boleh perempuan menikah tanpa wali, ya, dan tanpa wali sultan. Dan alangkah banyaknya kelompok khawarij yang ya ada sekarang seperti ini. Ya, kalau mungkin pernah mendengar banyak beberapa tahun yang lalu kasus-kasus kajian-kajian ya yang ngerong istilahnya di bawah tanah. Mereka mahasiswa dengan mahasiswi di hadapan murabbinya, ustadznya dikawinkan. Bapaknya bapak sang wanita nggak tahu. Karena apa? Namanya gerakan bawah gerakan ngerong istilahnya. Demikian mereka menghalalkan hal seperti ini. Padahal jelas hadis Rasul, la nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Dan walinya harus yang syar'i, bukan wali jadi-jadian. Seperti tadi Pak Ustadz dijadikan apa? Wali perempuan. Ini wali apa? Jadi-jadian. Wali yang syar'i ya bapaknya, kalau enggak ya kakeknya. Kalau tidak ada anak laki-lakinya. Dan ini juga berkaitan dengan tidak ada bedanya antara perawan, gadis, dan janda. Harus dengan wali yang syar'i. Dan ini juga terjadi sebagian orang yang ya mungkin baru hijrah ataupun yang ya mengikuti katanya kajian sunnah, kadang masih ada tanya, boleh enggak ya seorang janda menikahkan dirinya tanpa wali? Haram. Ya, tidak ada pengecualian dalam bab ini. Rasul dengan tegas mengatakan la nikah illa biwali. Ini berkaitan dengan gadis ataupun janda, perempuan, yang penting ya kalau menikah harus ada walinya. Dan Rasul dalam hadis yang lain, ayyuma imra'atin nakahat nafsaha fanikahuha batilun, batilun, batil. 3 kali Rasul mengulang. Perempuan mana saja, umum, yang gadis maupun yang janda, yang menikahkan dirinya sendiri, kata Rasul, nikahnya batil, batil, batil 3 kali. Jadi ini kita tegaskan, karena sering kita ditanya tentang masalah ini, bahkan dari tadi yang sudah ikut kajian sunnah. Ya, dikira yang janda bebas. Tidak. Ya, tidak sah nikahnya. Itu kalau terjadi itu perzinahan. Tidak sah nikahnya, harus langsung pisah. Dan harus diingkari kalau ada yang mengetahuinya. Ya, sekali lagi, dan wali tadi, wali yang apa? Tidak tahu lagi, berapa hari yang lalu juga ditanya. Sekarang juga katanya ada model nikah online. Ya, ada walinya, itu tadi wali jadi
jadian, tidak tahu ini dari jin atau dari manusia. Harus diyakini ini nikahnya tidak sah kalau tidak ada apa? Ya, wali yang syar'i. Adapun tadi tanpa sultan, sultan di sini sultan yang syar'i juga. Jangan apa? Tadi sultan jadi-jadian. Ustadznya, murabbinya, kalau di kalangan kelompok harokah, ustadz dikenal dengan istilah murabbi. Ya, ini juga sama. Tidak sah menikahkan apa? Anak buahnya ataupun santriwatinya ataupun tadi yang dia ajari atau yang dia ngaji kepadanya. Ini sekali lagi, sultan, kata Rasul, as-sultan ya wali man la waliyalah. Pemimpin itu wali bagi yang tidak punya wali. Barangkali ada anak yang diadopsi, kemudian sudah besar, dia nggak tahu kemana, siapa orang tuanya, terputus sudah hubungan, tidak ada sama sekali. Maka apa? Kalau dia mau menikah, datang ke KUA. Mereka yang jadi apa? Wali yang tidak punya apa? Wali, bukan datang ke Pak Ustadz dan sebagainya. Nikah siri tadi tanpa wali yang syar'i alias wali jadian, tidak sah nikahnya. Kalaupun terjadi itu perzinahan, dosa tiap harinya, tiap waktunya. Ya, sekali lagi ini yang wajib ditegaskan kepada kaum muslimin dan juga kaum muslimat terkhusus. Adapun kelompok Khawarij, memang itulah akidah mereka. Seperti tadi, kelompok-kelompok pengajian bawah tanah, demikian kelakuan mereka menikahkan antara golongan mereka tanpa wali yang syar'i. Nah, di antaranya karena mereka menganggap keluarga sang perempuan kafir tidak apa? Sah jadi wali. Mereka yang menikahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa hum yarawna nikah bi ghairi waliyin wala sultan wa yarawna al-mut'ata fi dinihim. Wallahu alam. Kata-kata al-mut'ah ini apakah sama dengan akidahnya kelompok Syiah Rafidhah, apakah yang lain? Wallahu taala alam. Intinya poin yang ke-18 ini antum pending saja. Kalaupun ada, barangkali itu diantara sebagian sekte mereka membolehkan nikah mut'ah. Sebagaimana apa? Kelompok Syiah Rafidhah. Nikah mut'ah itu mirip dengan tadi tanpa wali, tapi dengan apa? MOU, kesepakatan, waktunya ditentukan. Nikah hanya semalam, nikah hanya waktu di bis saja misalnya. Sama-sama tanpa apa? Wali. Cuma kalau yang mut'ah kan tadi dengan ketentuan waktu. Nah, sebatas apa tadi? Perjanjian nikahnya kita hanya semalam, hanya sehari, itu nikah al-mut'ah. Wallahu alam. Sebagian masyayikh ketika menjelaskan masalah ini, wallah mungkin ada sebagian dari mereka berpendapat sebagaimana pendapat Syiah Rafidhah tadi, meskipun ini tidak masyhur, meskipun pembahasan ini tidak masyhur dari kelompok Khawarij. Wallahu taala alam. Taib. Kemudian yang berikutnya yang ke-19, wa yarona dirham bidirhamain yadan biyadin halalan. Mereka berpendapat tukar menukar uang yang satu mata uang, kata mereka meskipun berbeda nominalnya, yang penting kontan halal. Ini kebodohan, kejahilan kelompok al-Khawarij. Sebagaimana kata Rasul, ahdatsul asnan sufahaul ahlam yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka tidak paham agama Islam yang sebenarnya. Di antaranya menghalalkan riba. 100.000 ditukar dengan 90.000 rupiah, kata mereka halal.
Padahal Rasul mengatakan man zada aw istazada faqad arba. Barang siapa menambahkan atau minta tambahan, maka dia telah jatuh ke dalam apa? Riba. Haram. Yamhaqallahu riba wa yurbis shadaqat. Kemudian yang ke-20 ya. Wa hum la yarawna shalah fil khifaf walal masha 'alaiha. Itu dua langsung jadi satu. Nomor 20, mereka berpendapat tidak sah sholat memakai sepatu. Ini karena keekstriman mereka. Pada Rasul mengatakan sallu fi ni'alikum, sholatlah dengan sepatu-sepatu atau sandal-sandal kalian, terutama di kondisi-kondisi yang memang membutuhkan hal tersebut. Walal mas 'alaiha, dan mereka juga tidak berpendapat tidak membolehkan membasuh kaki atau membasuh sepatu ketika berwudu, harus dilepas. Dan ini yang masyhur kalau kita bahas pembahasan para ulama dalam kitab akidah. Ahlus sunnah berpendapat bolehnya, disyariatkannya membasuh sepatu ketika berwudu, kecuali Rafidhah dan Khawarij. Ya, sebagaimana kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan waqad ajma'a man yu'taddu fil ijma' ala jawazin masih alal khuffain fi safar wal hadar sawan li haja aw li ghairi haja. Kata Imam Nawawi rahimahullah, telah sepakat para ulama tentang bolehnya membasuh sepatu ketika berwudu, baik di kala safar atau ketika mukim, baik ada kebutuhan atau tidak ada kebutuhan. Wa innama angkarahu asyi'atur Rafidhah wal Khawarij. Namun hari ini diingkari oleh kelompok Syiah Rafidhah dan al Khawarij. Nah, kemudian yang ke berapa? Ke-21, wahum la yarawna li sultanin alaihim ta'ah, dan mereka berpendapat tidak ada kewajiban taat kepada pemimpin, karena yang paling utama mereka menganggap pemimpinnya kafir. Ataupun juga di antara mereka menganggap pemimpin yang zalim tidak boleh ditaati. Ini sekali lagi syubhat kelakuan Khawarij sepanjang masa. Namun sangat disayangkan di zaman ini sebagian yang mengaku Ahlus Sunnah masih ngeyel dalam masalah bab wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, dengan alasan taat kepada pemimpin kalau ada maslahat. Dan ini yang kita akan bacakan dari ungkapan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhallahu ta'ala dalam kitab beliau Syarah Usul Sittah. Kalau dulu pernah kita mengajar kitab Usul Sittah hari Ahad pertama, kitab Al-Usul As-Sittah, 6 prinsip yang disampaikan oleh Syekh Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah. Prinsip yang ketiga, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, yang mana kata Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab, dalil tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin ini sangat terang benderang, sangat banyak, berbagai macam redaksinya. Namun kata beliau, di zaman beliau banyak yang masih tidak paham hal seperti ini, bahkan yang mengaku di atas al-ilmu. Kemudian ucapan itu disyarah oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhullah ta'ala. Kita mau bacakan sebagiannya. Setelah beliau membawakan hadis alal mar'il muslim asam wa ta'a fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin. Wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang dia sukai atau yang tidak dia sukai,
illa an yu'mara bi ma'siyah, kecuali kalau diperintah untuk bermaksiat. Fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintah berbuat maksiat, tidak ada kewajiban mendengar dan taat dalam perintahnya yang maksiat tersebut. Kata Syekh, wal hadis fi sahihain. Hadis ini dalam Sahih Bukhari Muslim. Kemudian kata Syekh, wa ala, kata-kata alal mar'il muslim, tadullu alal wujub, menunjukkan akan kewajiban. Alaikum bisunati ala. Ya, kata-kata ala di sini artinya apa? Ilzam. Ya, pegang erat, wajib atas kalian mendengar dan taat. Ya, kemudian kata beliau, ayang kana sababal hubbi aw sababal kurhi. Apapun sebab engkau tidak suka atau engkau menyukai, selama tidak maksiat, wajib ditaati. Ya, karena Rasul mengatakan illa an yu'mara bimas, itu batas akhir, tidak boleh mentaati. Kalau apa? Perintahnya maksiat. Fahuna, ini baru pembahasan yang kita isyaratkan tadi. Fahuna unabbih ila syai'in. Ya, di sini aku ingin mengingatkan kepada sesuatu, wa huwa anna ta'ata walil amr ju'ila laha haddun tantahi ilai. Dalam hadis Rasul tadi itu ada batasan akhir, pemimpin muslim tidak ditaati. Apa itu? An yu'maral abadu bimaksiyah. Kalau seorang hamba diperintah bermaksiat, fa idza umra bimaksiyah fa innahu la yusma wa la yuta' fi tilkal maksiyah. Kalau diperintah maksiat, tidak ada kewajiban bagi seorang hamba mendengar dan taat dalam perintahnya yang maksiat. Lakin la tu'allal ta'atu wal amr bimaslahatin wala bi ghairiha. Dalam hadis ini dan juga yang lainnya, enggak ada ilat, enggak ada taklil, enggak ada kata-kata tidak ditaati, ya, karena tidak ada maslahatnya, enggak ada. Ya, kata beliau, walakin lam tu'allal. Dalam hadis ini dan juga yang lainnya, tidak ada kata-kata taat kepada pemimpin itu kalau ada maslahat. Kalau nggak ada maslahat menurut orang tersebut, berarti nggak wajib. Ini yang sekali lagi sudah banyak menyebar dan ana pernah langsung ya mendengar dari sang oknum, terutama di waktu corona waktu itu. Ya, sekali lagi, ya, laqad Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ini sudah menyebar syubhat. Coba, nggak ada salaf yang istilahnya apa itu, ya, banyak ngomong. Ya, kalau bahasa kerennya sekarang BCT lah sudah. Banyak bacot, ya, paham ya? Ya, kan kok ada masalahnya nggak wajib taat. Ini tadi. Naudzubillah min dzalik. Kata beliau, tidak ada dalam hadis tersebut sebab ditaati kalau ada masalah, tidak ada. Ya, atau yang selainnya tidak ada. Fa inna minal asya allati bada'at tasyi. Ya, ini sekarang kata Syekh yang muncul sekarang ini yang menyebar hatta inda ba'di man yantasibun ila sunnah. Yang ini sudah virus menyebar kepada banyak orang, bahkan kepada yang menisbatkan kepada sunnah. Hadal aslul fasid. Ini adalah prinsip yang rusak, yang batil. Paham ya? Nah, hati-hati dengan ahlus syubhat yang muncul sekarang ini meskipun menisbatkan kepada dakwah salafiyah atau sebagai dai salafi dan seterusnya. Kata beliau, wa huwa ta'lilu ta'ati wal amr bin maslahah bihasabi ma yarahul ma'mur. Ya, mereka mengatakan sekali lagi tidak wajib ditaati kecuali kalau ada apa? Maslahatnya. Wa hadza yusqitu ta'ata wal amr. Ini semuanya menggugurkan wajibnya taat kepada pemimpin muslim. Nah, sekali lagi intinya kata beliau, walakin ta'atu wajibatun madama anna laysat maksiyah. Wajib ditaati selama perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik, jadi intinya ini yang agak mirip-mirip dengan tadi kelakuan Al-Khawarij, tidak mau taat kepada pemimpin kaum al-muslimin. Nah,
Kemudian yang keberapa? Dua-dua. Walali Quraisyin khilafah. Mereka berpendapat kekhalifahan tidak harus dari bangsa Quraisy. Pada Rasul bersabda, al-a'immatu fi Quraisy. Kekhalifahan harus dari bangsa Quraisy. Ini kekhalifahan. Adapun yang dibawa khalifah boleh-boleh saja dari Jawa boleh. Presiden, raja, ya sekali lagi yang disyaratkan khalifah ya itu harus dari apa? Quraisy. Al-a'immatu fi Quraisy. Adapun dalil yang di bawah khalifah boleh dari bangsa Quraisy, yaitu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika bertanya tentang Ibnu Abza, siapa dia? Kata ya sebagian pegawainya abdun, seorang budak. Ya, sekali lagi ini dibolehkan. Jadi jangan naudzubillah min dzalik. Dan ini pernah juga kita ditanya, Ustaz, sebagian orang berpendapat pemimpin dari Quraisy, sekarang presiden kita bukan dari Quraisy, berarti tidak boleh apa? Ini ngawurnya ya, kebacut sudah. Ya, ini sekali lagi al-khilafah fi Quraisy. Ya, bukan kepresidenan, bukan apa? Kerajaan. Kemudian kata Syekh, wa asya katsira yukhalifuna fiha al-Islam wa ahlahu. Dan masih banyak lagi kesesatan kelompok al-Khawarij yang mereka menyelisih Islam dan kaum muslimin. Antum baca atau lihat footnote yang ke-1. Laisat kullu hadhil maqalati mahallu ijma'in bainahum. 22 tadi poin kesesatan yang disampaikan oleh Imam Harb Al-Kinmani bukanlah kesepakatan semua sekte kelompok Khawarij seperti yang sudah kita isyaratkan. Bal minha ma yaktasu bi ba'dhum. Sebagiannya ada ya dari kelompok sekte Khawarij yang memang jatuh ke dalam kesesatan tersebut. Wa yunkirul ba'd al-akhar, tapi sebagian yang lain mengingkari. Paham ya? Sekali lagi, tidak semua yang disebutkan Imam Harb Al-Kinmani itu harus ada pada satu namanya Khawarij. Tidak. Ya, ada yang memang itu ciri khas mereka, takfir ahlil kabair, al-khurud ala wal amr, itu yang paling inti. Adapun yang lainnya itu tambahan-tambahan kesesatan sebagian kelompok mereka. Seperti yang sudah kita juga sampaikan, Rasul mengatakan simahum at-tahliq. Ya, ciri mereka kata Rasul gundul. Apakah setiap yang gundul Khawarij? Awas, hati-hati. Dan ini sudah kita sampaikan sebagian mereka, dan itu kalau tidak salah ana dengar juga dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ya dalam sebagian kajian beliau. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada pertanyaan silakan di kertas. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita sampaikan di akhir tadi, kisah Khawarij di zaman ini, mengapa ya di antara mereka terutama teroris ISIS kan sering mungkin melihat di media mereka gondrong-gondrong ya. Itu kata kalau tidak salah ya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang cerita, karena beliau termasuk panitia ulama yang menasehati teroris-teroris yang dipenjara di Saudi Arabia. Ya, di Saudi Arabia banyak teroris-teroris yang dipenjara, dan di antara usaha pemerintah untuk istilahnya apa, diradikalisasi ya, itu menerjunkan para ulama masyayikh dakwah salafiyah menasihati mereka. Di antaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ketika dialog itu ya ada muncul kata-kata, kenapa mereka kok gondrong? Karena apa? Biar nggak dikatakan Khawarij, karena Rasul mengatakan apa? Ciri mereka itu padahal zaman awal. Paham? Tidak. Berarti kalau mereka gondrong tapi tetap mengkafirkan pemimpin muslim,
ya selamat dari Khawarij, tidak. Justru itu ciri apa? Khasnya Khawarij mengkafirkan pemimpin kaum meskipun gondrong, tapi apa tetap Khawarij. Paham dong? Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kata Imam Harab Al-Kinmani, fakafa biqaumin dalalatan yakunu hadza ra'yuhum wa madhabuhum wa dinuhum. Maka cukuplah bagi kelompok ini kesesatan, ya, mereka dengan adanya tadi ucapan, pemikiran dan ajaran seperti itu. Walaisu minal islami fi syai'. Mereka sangat jauh dari al-Islam, meskipun sudah kita sampaikan para ulama berselisih pendapat apakah mereka keluar dari Islam kafir, murtad, ataukah mereka ahli bid'ah yang tidak sampai keluar dari Islam. Yang rojeh, yang kedua, mereka ahli bid'ah, mereka sesat, namun nggak sampai murtad dari al-Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, minal kufri farru. Mereka keluar dari apa? Kekafiran. Mereka keluar dari kekafiran, maknanya tidak sampai kepada derajat apa? Keluar murtad dari Islam. Dan beliau termasuk yang paling paham tentang Khawarij dan yang langsung berinteraksi memberantas Khawarij. Dan beliau sekali lagi tadi mengatakan minal kufri farru. Bahkan ketika ada yang bertanya apakah mereka munafikun, beliau mengatakan adapun orang munafik, mereka sedikit berzikir kepada Allah, wala yadhkurunallah illa qalil. Sedangkan Khawarij luar biasa ibadahnya kepada Allah, cuma mereka beribadah di atas kebid'ahan. Wahumul mariqah. Mereka dikatakan al-mariqah karena Rasul mengatakan yamrukun. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya alias ekstrim. Kemudian sedikit kita tambahkan, wa min asma'il khawarij al-haruriyah. Di antara nama-nama Khawarij yang pertama al-haruriyah. Wahum ahlu harura. Ini sudah kita sampaikan karena mereka dulu ketika memberontak kepada Ali bermarkas di tempat yang namanya Harura di Kufah, Irak. Kemudian sekte mereka juga ada yang namanya Al-Azariqah. Sekte kelompok Khawarij namanya Al-Azariqah. Nisbat kepada, ini footnote nomor 4, firqatun min akbari firqal Khawarij infaradu bistihlali qatl nisa wal atfal min mukhalifihim. Ini luar biasa kejamnya. Mereka menghalalkan membunuh perempuan dan anak-anak yang menyelisih mereka. Dan ini sampai detik ini masih ada. Sebagian tadi Khawarij tidak satu derajat. Seperti Al-Qaeda dan ISIS beda-beda kekejaman mereka. ISIS lebih apa? Kejam. Makanya Al-Qaeda kurang viral. Lebih viral apa? ISIS karena lebih kejam. Di antaranya apa tadi? Mereka apa? Tidak segan untuk membunuh anak-anak dan juga wanita, sebagaimana di zaman Khawarij yang pertama membunuh istrinya Abdullah bin Khabat bin Arad radhiyallahu taala anhu. Dan di antaranya yang di zaman ini yang pernah menfatwakan boleh membunuh anak-anak dan perempuan yang dinamakan Abu Qatadah Al-Falestini, yang dibantah oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafidhallahu ta'ala. Sekali lagi masih bergentayangan pemikiran-pemikiran Khawarij dengan berbagai macam sektenya ini. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa kafarul qa'ada minhum anil hijrah ilaihim. Dan mereka mengkafirkan yang nggak mau hijrah kepada mereka. Meskipun sama-sama punya pemikiran kafirnya pemimpin, namun kalau nggak hijrah kepada mereka, dikafirkan. Ini sama dengan apa? ISIS dengan Al-Qaeda. ISIS mengkafirkan apa? Al-Qaeda karena tidak sama dengan mereka, padahal sama-sama Khawarijnya. Nah, wa asqatu haddar rajam anizanin muhsan.
mereka menggugurkan hukum rajam bagi pezina al-muhsan bihujjah annahu lam yurid fil Quran, dengan dalil tidak ada ayat rajam di dalam Al-Quran. Bagaimana cara membantahnya? Taib. Masih kurang ya, sebelumnya ada lagi bantahnya. Apa itu? Mereka mengatakan nggak ada dalam Al-Quran. Belum masih. Taib, ayatnya itu mansukh lafdan. Ya, sebagaimana riwayat Umar bin Khattab, dulu ada ayat yang berbunyi azaniyatu wazani idza zanaya farjumuhuma albatana kalam minallah. Itu bagian dari ayat, cuma apa? Dihapus lafadznya, tapi hukumnya masih berlaku. Bang, kalau dikatakan tidak ada dalam Al-Quran, ini ya, maka dijawab dulu ada, namun dihapus apa? Lafadznya, tapi hukumnya masih berlaku. Ditambah dengan bantahan tadi, hadis Rasul yang merajam dan seterusnya. Kemudian waqalu bi anna qat ayadis sarik yakunu minal mankib, dan mereka berpendapat potong tangan bagi pencuri dari lengan. Kalau yang sahih dari mana? Dalam hadis pergelangan. Intinya itulah kesesatan Al-Khawarij dengan berbagai macam merek mereka, sekte mereka. Taib, ini ada satu pertanyaan. Jika suami mentelantarkan istrinya selama bertahun-tahun, apakah status pernikahannya otomatis batal? Wallahu alam, yang ana baca dari fatwa sebagian para ulama tidak. Karena tidak ada apa? Maka solusinya kalau ragu atau apa, atau mungkin ingin memang nggak diteruskan, datang ke pengadilan agama kepada hakim apa? Asy-syar'i untuk memutuskan. Misalnya kok nggak datang-datang, nggak ada kabar sama sekali, sedangkan sang istri juga butuh pendamping ataupun anak-anaknya, maka lebih baik datang apa? Nah, kalau mau diproses cerai ya silakan. Cuma kata-kata otomatis batal atau otomatis cerai tidak. Wallahu taala alam. Nah, kemudian jika suami sudah mentalak istri secara lisan tapi belum menyelesaikan di pengadilan agama, bolehkah suami istri ini tertinggal serumah atau harus pisah? Kalau memang masih belum selesai waktu iddahnya, masih boleh satu rumah, agar bisa apa? Rujuk kembali. Tapi kalau sudah keluar dari waktu iddahnya, ia harus pisah, bukan suami istri lagi meskipun belum keluar surat apa? Perceraian tersebut. Sebagaimana secara asal hukum nikah siri sah. Nah, dalam artian perempuan dengan walinya, bapaknya menikahkan dengan laki-laki, sudah sah nikahnya meskipun belum laporkan ke, meskipun secara asal itu tidak benar, sekali lagi kata-kata tidak benar bukan berarti tidak sah, karena di situ ada unsur tidak mentaati pemimpin kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum, wahai orang beriman, taatilah Allah, taat Rasul dan pemimpin di antara kalian. Di antara taat kepada pemimpin itu tadi menyelesaikan urusan ini dengan apa? Pemerintah kaum muslimin. Adapun sah-sah. Nah, sekali lagi, cuma dia berdosa karena tidak melegalkan di pemerintahan kaum muslimin. Wallahu alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.